Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Setelah menasihati para pendengarnya tentang sikap berhati-hati menggunakan lidah untuk menunjukkan apakah seseorang bijak atau berbudi, penulis surat Yakobus, selanjutnya disebut Yakobus, sekarang memberi contoh lain dari sikap bijak dan berbudi. Jika seseorang bijak dan berbudi, maka dia harus memeriksa hati dan pikirannya. Apakah dia hidup menurut kehendak Allah atau mengikuti keinginan dunia? Yakobus memulai dengan sebuah pertanyaan yang menyelidik, yang memaksa para pendengarnya untuk berani menghadapi sumber konflik mereka. Ia menegaskan bahwa akar penyebab perselisihan bukanlah datang dari luar, melainkan dari keinginan hati mereka sendiri. Di ayat 1 ini, Yakobus menyejajarkan polemos dengan maske. Polemos berarti perang atau pertempuran, atau perselisihan, atau pertengkaran. Sementara maske berarti perkelahian, atau konflik, atau perselisihan, atau pertengkaran. Baik polemos maupun maske menggambarkan aktivitas tentara atau orang di medan pertempuran. Jadi ini adalah gambaran dari konflik fisik, bukan hanya sekadar adu mulut. Jadi kalau ini adalah nasihat Yakobus kepada jemaat, nasihat ini menunjukkan bahwa ada masalah di dalam jemaat sampai terjadi adu fisik di antara mereka. Kata ketiga yang sejajar dengan kedua kata ini adalah strateomai, yang berarti berperang atau bertarung, seperti seorang prajurit. Pertengkaran dan perselisihan ini terjadi di antara anggota-anggota persekutuan. Yakobus menggunakan kata melos untuk menunjukkan bahwa mereka adalah satu tubuh. Jadi pernyataan berperang di dalam tubuhmu harus dipahami bukan dalam tubuh fisik seseorang, melainkan dalam tubuh jemaat. Jadi dengan menggunakan melos, Yakobus menggambarkan jemaat sebagai satu kesatuan atau satu tubuh. Penyebab dari pertengkaran dan perselisihan ini adalah hedone. Hedone berhubungan dengan sesuatu yang mendatangkan kesenangan secara indrawi atau fisik. Hedone menunjuk kepada nafsu atau keinginan tubuh atau pribadi. Nafsu ini membuat orang bisa mengorbankan hal-hal lain, dan dari kata inilah kita mengenal istilah hedonis. Hedone kemudian diikuti oleh epitumeo di ayat 2. Epitumeo mencakup berbagai macam hasrat yang penuh gairah dan tidak terbatas hanya pada keinginan memiliki, nafsu, iri hati, keserakahan, dan ambisi. Keinginan-keinginan ini, jika tidak terkendali, akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di dalam komunitas Kristen. Jadi orang memiliki epitumeo, tetapi dia tidak bisa memilikinya. Bahasa Yunaninya echo. Epitumeo dan echo ini juga disejajarkan dengan seloo dan epituchano. Seloo berarti cemburu atau iri hati, disertai keinginan yang besar atau berapi-api. Namun dengan menggunakan epituchano, Yakobus mengatakan bahwa dia tidak bisa mencapai atau memperolehnya. Dampak dari keserakahan ini, menurut Yakobus adalah orang bisa membunuh, phoneuo. Namun orang yang memiliki keinginan yang besar, tetapi tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, bisa membuat dia bertengkar atau berselisih. Bahasa Yunaninya machomai, sampai dengan juga berperang. Kembali lagi kata polemeo digunakan di sini. Di akhir ayat 2, Yakobus mengatakan bahwa kamu tidak bisa memilikinya karena kamu tidak meminta. TBLI mengartikan aiteo di sini dengan berdoa.
Beberapa penafsir mengatakan bahwa meminta di sini adalah meminta kepada Allah. Karena itu aiteo diartikan sebagai berdoa. Jadi di ayat 1 dan 2 ini, Yakobus mengingatkan para pembacanya untuk berhati-hati dengan keinginan dan nafsu serta iri hati di dalam dirinya. Keinginan mengarah kepada iri hati yang pada gilirannya bisa menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Karena dikuasai oleh keinginan nafsu dan iri hati yang besar, orang tidak ragu-ragu melakukan tindakan ekstrim, termasuk kekerasan, untuk memuaskan hasad mereka. Sebaliknya, Yakobus mengingatkan dan mendorong pendengarnya untuk lebih mengedepankan sikap peminta atau berdoa. Orang yang meminta lebih mengedepankan sikap tidak mampunya. Beberapa penafsir mengartikannya sebagai sebuah sikap rendah hati. Tetapi apakah cukup dengan berdoa, maka apa yang diminta akan diberikan? Ternyata jawabannya tidak. Yakobus mengatakan, kalian tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa. Lambanete dari lambano berarti menerima atau mendapatkan atau memegang dengan tangan atau memperoleh untuk diri sendiri. Jadi lambanete berarti tidak mendapatkan atau tidak memperoleh. Sementara itu kakos berarti buruk atau jahat atau salah. Kakos juga bisa bermakna sakit atau kesengsaraan atau penderitaan atau celaka. Dengan demikian, lambanete dioti kakos aiteste secara harfiah dapat diartikan kalian tidak memperoleh karena kalian meminta yang salah yang mendatangkan penderitaan atau celaka. Yang kalian minta itu kalian habiskan dalam hawa nafsu. Kata Yunani dapanao bukan hanya berarti menghabiskan, tetapi juga berarti menyia-nyiakan. Yang disia-siakan bisa uang, waktu, energi, sumber daya, dan sebagainya. Jadi orang meminta tetapi tidak memperoleh, karena yang diminta mendatangkan penderitaan atau celaka dan dihabiskan dalam hawa nafsu. Narasi ayat 3 ini menunjukkan bahwa bagi Yakobus, penting bagi orang untuk memeriksa motivasi doanya. Doa yang berfokus pada keinginan untuk memuaskan nafsu diri sendiri, bahkan yang akan mencelakakan diri sendiri, tidak akan dikabulkan. Permohonan yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak akan dikabulkan. Ini juga menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Allah tidak ingin manusia mengalami celaka, karena itu Dia tidak mengabulkan permintaan manusia yang bisa membuatnya celaka. Allah menginginkan kebaikan bagi diri manusia. Saat berdoa, orang harus menyelaraskan permohonannya dengan kehendak atau tujuan Allah. Itu artinya, dalam doa, kehendak Allah yang harus diutamakan, bukan kehendak manusia. Karena itu dalam doa Bapa kami kita berdoa, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bagi Yakobus, perilaku semacam ini adalah perilaku seorang pezina. Kata moikhalis sering dipakai untuk menggambarkan perempuan yang sudah menikah, yang melakukan perzinaan. Ada masalah diskriminasi gender di sini, tetapi Yakobus menggunakan kata ini untuk menunjukkan seseorang yang memancarkan hasrat perzinaan. Dalam kaitan dengan Allah, moikhalis kemudian diartikan sebagai menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah. Jika dihubungkan dengan pasal sebelumnya, sikap semacam ini menunjukkan sikap atau cara hidup orang yang tidak bijak atau berbudi. Dengan menggunakan pertanyaan retoris, Yakobus ingin mengatakan kepada mereka bahwa mereka bersahabat dengan dunia, tetapi itu menunjukkan bahwa mereka membenci Allah. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini bahasa simbolis Yakobus untuk menunjukkan bahwa orang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah Allah lain. Menurut mereka, Yakobus menggunakan bahasa simbolis ini dari Perjanjian Lama, di mana perzinaan selalu dihubungkan dengan ketidaksetiaan Israel dalam berpegang pada janji Allah, karena mereka tidak hanya beribadah dan menyembah Allah Israel, melainkan mereka juga menyembah Allah lain. Persahabatan diterjemahkan dari philia, yang bisa diartikan persahabatan atau kasih sayang, atau kesukaan, atau cinta. Philia atau persahabatan di sini, menurut beberapa penafsir, memperlihatkan adanya komitmen antara satu dengan yang lain
dan di dalamnya ada harapan untuk selalu setia dan saling memberi petunjuk untuk pengembangan moral. Namun persahabatan ini tidak dengan Tuhan, melainkan dengan dunia. Yang ditunjukkan dalam relasi dengan Tuhan adalah permusuhan atau kebencian. Ektra bisa berarti permusuhan atau kebencian atau keterasingan. Jadi karena orang membenci atau bermusuhan dengan Tuhan, dia terasing dari Tuhan. Persahabatan dengan dunia juga sering dihubungkan dengan gaya hidup yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, prioritas dalam dunia sekuler, seperti kecintaan pada materialisme, ambisi yang mementingkan diri sendiri, kompromi moral, dan penyembahan berhala. Karena itu Yakobus di bagian akhir ayat 4 tidak lagi menggunakan pertanyaan retoris, melainkan menggunakan kalimat penegasan bahwa siapa yang menginginkan dunia sebagai sahabatnya, dia telah membuat atau menempatkan Allah sebagai musuhnya. Bolomai mengandung makna menginginkan atau menghendaki atau berkehendak dengan sengaja, sementara katistemi mengandung makna membuat atau menetapkan atau menempatkan atau memosisikan. Di ayat 5, kembali Yakobus menggunakan kalimat tanya retoris untuk mengkritik sikap para penzina ini. TBLAI menerjemahkan ayat 5 dengan kalimat pernyataan. Para penzina ini berpikir bahwa tulisan, atau maksudnya di sini kitab suci dari bahasa Yunani graphe, mengatakan yang salah atau berbicara tanpa tujuan. Kenos memang bisa mengandung makna salah atau tanpa tujuan atau tidak ada isinya, atau yang bodoh atau hampa atau tidak berharga. Para penzina ini juga berpikir bahwa roh yang diam atau ditempatkan di dalam kami merindukan dengan cemburu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kata tonos yang berarti cemburu atau iri, atau yang maknanya berhubungan dengan keinginan yang buruk, atau menggambarkan ketidaksenangan terhadap kebaikan orang lain, merupakan kata yang maknanya negatif dan biasanya tidak dipakai untuk menggambarkan kebencian Allah. Karena itu menurutnya, roh di sini adalah roh manusia. Lagi pula Yakobus tidak menyebut Roh Kudus, dan selain di ayat 5 ini, Yakobus hanya menyebut roh atau pneuma di pasal 2 ayat 26. Roh di pasal 2 ayat 26 tidak menunjuk kepada Roh Kudus, tetapi lebih sejajar dengan jiwa. Jadi mungkin bagian B dari ayat 5 ini lebih tepat diartikan bahwa para penzina ini berpikir bahwa Yakobus dan orang-orang yang tidak sependapat dengan cara hidup mereka sedang menunjukkan sikap iri mereka terhadap apa yang ditunjukkan oleh para penzina ini. Bagi Yakobus, Allah telah memberikan anugerah atau rahmat atau kasih karunia yang besar atau berlimpah atau banyak secara kuantitas dari bahasa Yunani megas. Kasih karunia atau kebaikan atau anugerah atau kebaikan diterjemahkan dari charis, sementara memberikan diterjemahkan dari didomi. Didomi di sini dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang bukan karena balas jasa, melainkan semata-mata karena si pemberi ingin memberikan sesuatu itu. Jadi diberikan di sini atas kemauan sepihak atau kemauan pemberi itu sendiri. Jadi bagi Yakobus, Allah telah memberikan kasih karunia yang berlimpah atas dasar keinginan Allah sendiri. Allah bisa saja tidak memberikannya karena tidak ada tanggung jawab balas jasa di sini. Karena itu dikatakan bahwa Allah yang memberikan kasih karunia yang berlimpah atas dasar keinginannya sendiri itu menentang yang sombong. Antitaso tidak hanya berarti menentang, tetapi juga berarti menolak atau melawan, bahkan bisa juga berarti berperang melawan. Sedangkan huper evanos berarti sombong atau memperlihatkan bahwa dirinya berada di atas orang lain. Huper evanos juga bisa menunjuk kepada orang yang berusaha untuk menjadi lebih dari yang sudah diarahkan Tuhan, yang kemudian memperlihatkan sebuah kesombongan iman. Huper evanos juga sering diterjemahkan sebagai arogan. Allah yang menentang yang sombong itu menganugerahkan kasih karunia kepada yang bergantung kepada Tuhan. Namun sekali lagi didomi digunakan di sini untuk menunjukkan bahwa kasih karunia itu diberikan bukan sebagai balas jasa, melainkan semata-mata atas kehendak bebas Allah. Tapeinos dapat diartikan sebagai rendah hati
atau menempatkan dirinya rendah, tetapi sering juga dimaknai sebagai bergantung pada Allah dan bukan pada dirinya sendiri. Ayat 6 ini dianggap dikutip Yakobus dari Amsal 3 ayat 34. Untuk itu di ayat 7, Yakobus meminta para pendengarnya, terutama mereka yang congkak atau hidup menurut hawa nafsunya, atau menjadikan dunia sebagai sahabatnya, untuk tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Kalau kalian tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka dia akan melarikan diri atau menjauh dari kalian. Demikianlah yang ingin dikatakan Yakobus. Hupotasso berarti menundukkan atau menempatkan di bawah. Dengan demikian, hupotagete dari hupotasso sebagai bentuk imperatif atau perintah adalah perintah untuk menundukkan diri sendiri atau menempatkan diri sendiri di bawah Allah. Tundukkanlah diri kalian sendiri di bawah Allah. Demikian pula lawanlah atau tentanglah atau ambillah sikap yang benar melawan diabolos atau iblis. Antistemi juga adalah istilah dalam militer yang menunjuk kepada sikap melawan dengan sungguh-sungguh dan serius. Sementara itu, diabolos memang umumnya diartikan sebagai iblis atau dalam bahasa Inggris evil. Namun makna diabolos menunjuk kepada seseorang yang membuat tuduhan dengan tujuan menjatuhkan. Kadang diartikan sebagai pemfitnah atau penuduh yang mencemarkan nama baik. Melihat makna diabolos di sini, ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin saja ayat 7 ini tidak langsung berbicara tentang orang-orang yang dikritik Yakobus di ayat 1-6. Namun Yakobus sedang berbicara tentang orang-orang yang sedang berhadapan dengan para penuduh atau pemfitnah yang ingin menjatuhkan mereka. Namun ada juga penafsir yang mengatakan bahwa mungkin Yakobus ingin menunjukkan bahwa sikap hidup yang dikritiknya itu sebenarnya adalah pekerjaan para penuduh atau pemfitnah yang berusaha menjatuhkan iman mereka. Karena itu mereka jangan membiarkan diri mereka jatuh, tetapi mereka harus melawan. Kalau mereka sungguh-sungguh melawan, maka para penuduh atau pemfitnah ini akan menghilang atau melarikan diri atau menjauh. Bahasa Yunaninya phego. Berbeda dengan sikap kepada diabolos, Yakobus meminta para pendengarnya untuk mendekat atau membuat dirinya sangat dekat dengan Allah, maka Allah juga akan mendekat atau membuat dirinya dekat dengan mereka. Kata Yunani yang dipakai adalah engizo. Ini adalah sebuah keyakinan atau optimisme yang dibangun Yakobus dalam diri para pendengarnya. Menurut beberapa penafsir, dengan menggunakan kata engizo, Yakobus mungkin ingin membangun pesan menghampiri Allah seperti yang sering digambarkan di Perjanjian Lama, tetapi hanya terbatas pada Musa. Bagi Yakobus, dalam Perjanjian Baru ini, semua orang percaya bisa menghampiri Allah karena Allah bersedia untuk dihampiri dan juga mau menghampiri manusia. Yakobus juga dianggap berada dalam kesejajaran pemikiran dengan Pemazmur dan Yesaya. Sebagaimana pemikiran ini bisa ditemukan di Mazmur 145 ayat 18 dan Yesaya 55 ayat 6. Namun sebelum menghampiri Allah, orang berdosa harus mencuci tangannya. Kata riso secara harfiah berarti membersihkan. Kata riso juga bisa berarti menghilangkan semua kotoran. Kata riso dapat disejajarkan dengan haknizo, karena haknizo juga berarti memurnikan atau membersihkan, baik secara seremonial atau secara moral. Beberapa penafsir mengatakan bahwa gagasan menghampiri Allah di sini mungkin bersifat atau bermakna ritual, sehingga mencuci tangan mungkin juga adalah simbol atau bermakna ritual. Maknanya mungkin bisa dibandingkan dengan tradisi korban dalam kitab Imamat, yang mana seorang pendosa atau pelaku salah meletakkan tangannya di atas kepala binatang yang akan dikurbankan sebagai simbol bahwa dia membersihkan dosanya dengan memindahkannya kepada binatang yang dikurbankannya. Sebagaimana mencuci tangan adalah gagasan simbolik atau ritual, demikian juga membersihkan atau memurnikan hati adalah gagasan simbolik atau ritual. Hati dari bahasa Yunani kardias perlu dibersihkan karena hati dalam pemikiran orang Yahudi adalah inti atau pusat dari perilaku, iman, pikiran, dan emosi seseorang. Hati adalah inti dari keberadaan seseorang dan panduan moral. Hati adalah juga pusat dari kasih sayang dan keputusan. Kalau hati tidak bersih,
maka hidup juga tidak akan ada di jalan yang benar. Hati yang bersih menunjukkan bahwa seseorang memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Namun membersihkan atau memurnikan hati oleh Yakobus lebih dihubungkan dengan orang yang berpikiran ganda atau pikirannya terbelah atau mendua atau yang terombang-ambing pikirannya, atau lebih sering diartikan sebagai mendua hati. Inilah makna dari kata Yunani dipsuchos. Ada penafsir yang mengatakan bahwa dipsuchos dapat digambarkan seperti orang yang mengalami schizophrenia secara spiritual. Di pasal 1 ayat 8, Yakobus menggunakan dipsuchos ini untuk menggambarkan orang yang kepercayaannya kepada Allah terguncang dan yang imannya tidak stabil. Di ayat 9, Yakobus kemudian berbicara tentang apa yang harus dialami atau dihadapi oleh para pendengarnya. Yakobus mengatakan, "Menderitalah kalian atau tanggunglah kesulitan yang berat, dan berkabung atau meratap atau berdukalah kalian, dan menangislah kalian keras-keras seperti orang yang sedang berkabung." Talai poreo menggambarkan orang yang menderita kesulitan atau kesusahan. Orang ini menanggung kesulitan yang berat dan mengeluh karena dilecehkan. Sering digambarkan juga seperti orang yang kapalan karena mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Penteo menggambarkan orang yang berduka atau meratap karena kematian. Kematian di sini biasanya dalam arti kiasan. Perasaan ini tidak dapat seseorang sembunyikan. Sedangkan klaio sebenarnya masih ada dalam kesejajaran dengan penteo. Klaio menggambarkan orang yang menangis atau meratap seperti orang yang sedang berkabung. Tangisan atau ratapannya mengekspresikan kesedihan yang mendalam karena dia menangis dengan suara yang keras. Perintah selanjutnya adalah ubahlah atau berbaliklah, dari bahasa Yunani metastrepho, berubah atau berbaliklah dari tawa, dari bahasa Yunani gelos. Berubah atau berbalik dari tawa menjadi berkabung. Di sini pentos yang adalah kata asal dari penteo digunakan. Orang tidak hanya diminta mengubah tawa menjadi berkabung, tetapi juga mengubah sukacita atau kegembiraan karena kasih karunia, dari bahasa Yunani kara, menjadi patah hati atau wajah yang suram atau tertunduk sebagai ekspresi kesedihan yang berat. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah cara Yakobus mengajak para pendengarnya untuk masuk dalam pertobatan dan penyucian diri. Jadi ini adalah wujud konkret dari pertobatan menurut Yakobus. Yakobus tidak menawarkan pertobatan dalam bentuk menaburkan abu di kepala atau menggunakan kain kabung atau bahkan menyiksa tubuh dengan cambukan atau juga menyuruh berpuasa. Pendengarnya diminta untuk masuk dalam perkabungan dan duka cita batin. Perkabungan atau ratapan pertobatan batin Yakobus ini memiliki kemiripan dengan Yoel 2 ayat 12-13. Goyahkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Ini adalah ekspresi merendahkan diri di hadapan Allah. Sikap inilah yang dikemukakan Yakobus secara eksplisit dan tegas di ayat 10. Tapeinoo yang digunakan di ayat 10 ini, kata asalnya adalah tapeinos, yang sudah dibahas artinya di ayat 6. Jadi tapeinoo juga berarti membuat dirinya menjadi rendah atau merendahkan hati. Tapeinoo juga mengandung makna seseorang yang tidak lagi membangun ketergantungan pada diri sendiri, melainkan menggantungkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang merendahkan diri dan menggantungkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan inilah yang diangkat tinggi atau ditinggikan oleh Allah. Hupsoo secara harfiah berarti mengangkat tinggi atau meninggikan. Hupsoo juga sering dimaknai mengangkat martabat atau kehormatan atau juga membuat menjadi bahagia. Pesan Yakobus ini sejajar dengan pesan Lukas 18 ayat 14 dan Matius 23 ayat 12. Panggilan untuk merendahkan diri bukan sebuah saran, tetapi sebuah perintah. Orang harus mengosongkan dirinya secara sengaja dan bersedia untuk melepaskan kesombongan, kemandirian, dan sikap mementingkan diri sendiri. Namun harus diingat bahwa janji akan ditinggikan Allah tidak selalu dimaknai sebagai kesuksesan atau pengakuan atau keberhasilan duniawi,
tetapi juga mencakup berkat-berkat rohani seperti keintiman dengan Allah, kedamaian batin, dan jaminan kehidupan kekal. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.